Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan tema yang berbeda. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar menulis teks berita, hari ini kalian belajar menulis teks eksposisi. Apa sih itu teks eksposisi? Yuk, kita tentukan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami ciri teks eksposisi yang dibaca. Yang kedua, siswa mampu membedakan pola pengembangan paragraf pada teks eksposisi yang dibaca. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan jenis paragraf eksposisi yang dibaca. Yang keempat, siswa mampu mengelompokkan setiap bagian teks eksposisi yang dibaca. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir, siswa mampu menulis teks eksposisi. Nah, sekarang kira-kira apakah kalian sudah tahu teks eksposisi itu apa? Yuk kita simak teks berikut. Ini ada contoh teks berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram pada buku paket bahasa Indonesia halaman 60 ya. Coba perhatikan kalimat pertama yang bergaris bawah merah. Di situ menyatakan bahwa adanya pendapat jika pemerintah tidak segera bertindak cepat maka hutan Sumatera akan musnah. Ini pendapat yang tidak ada faktanya, artinya tidak semua orang berpendapat bahwa pemerintah jika tidak bertindak dengan cepat hutan Sumatera akan musnah, otomatis disebut dengan opini. Begitu pula dengan kalimat yang kedua, hilangnya hutan Sumatera akan diikuti pula dengan musnahnya hutan Kalimantan. Ini tidak ada buktinya ya, otomatis paragraf pertama termasuk opini. Begitu pula dengan paragraf kedua, coba perhatikan. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan. Dari kalimat pertama ini sudah menyatakan bahwa paragraf tersebut opini ya, karena kalimat tersebut menunjukkan penilaian dari seseorang, yaitu dikatakan bahwa pengelolaan hutan itu tidak ada perbaikan, tidak ada tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Itu jelas merupakan sebuah penilaian perseorangan, otomatis disebut dengan opini. Lalu yang fakta bagaimana? Coba perhatikan paragraf keempat. Di situ ada kalimat, kerusakan hutan telah mencapai kurang lebih 2 juta hektar. Nah, untuk kalimat fakta biasanya ditandai dengan data yang berupa angka, tempat, atau nama seorang tokoh. Maka kalimat pada paragraf keempat disebut dengan kalimat fakta. Jika masih belum paham, perhatikan contoh kalimat berikut ya. Setelah bulan Januari hingga Oktober, dari kalimat itu sudah menunjukkan adanya waktu, yaitu Januari hingga Oktober. Bahkan ada juga data berupa angka, yaitu sebesar 45%. Kemudian ditambah pula dengan adanya bukti tempat, yaitu di Kepulauan Riau. Kalimat pertama ini menunjukkan kalimat fakta karena dia berisi fakta atau data yang bisa memperkuat atau gagasan atau pendapat. Kemudian yang kedua, di sini menyebutkan bahwa Menteri Pendidikan RI menegaskan bahwa, nah, pada kalimat kedua ini ada penegasan yang disampaikan oleh seorang tokoh terpercaya. Otomatis pada kalimat kedua menunjukkan atau bisa digunakan sebagai bukti untuk suatu pendapat yang menyatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan kuota belajar gratis bagi siswa jenjang SMP, MTS, hingga SMA atau MA sederajat selama masa pandemi COVID-19. Sudah paham kan tentang kalimat fakta? Insya Allah. Dalam teks eksposisi terdapat 4 jenis pola penyajian. Yang pertama, umum khusus, artinya ide pokoknya berada di awal paragraf. Jadi diawali dengan kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat pendukung. Kemudian kebalikannya, khusus ke umum. Kalau khusus ke umum berarti ide pokoknya berada pada akhir, dan biasanya kalimat tersebut merupakan simpulan dari paragraf tersebut. Yang ketiga berupa ilustrasi. Untuk mendukung suatu pendapat biasanya disertai dengan mengilustrasikan dengan pengalaman pribadi. Selanjutnya dengan perbandingan. Selain dengan mengilustrasikan, dalam memperkuat suatu pendapat juga disertai dengan perbandingan dengan menyatakan perbedaan atau persamaan dengan hal keadaan yang lain yang sudah ada. Selanjutnya kita bahas ide pokok itu sebenarnya apa sih? Ide pokok itu bisa disebut juga dengan gagasan umum atau gagasan pokok.
Nah, letaknya berada pada kalimat utama. Nah, kalimat utama ini letaknya berada bisa di depan, bisa di akhir, bisa juga di campuran depan dan akhir. Perhatikan paragraf berikut. Di situ ada kalimat yang di blok hitam ya, di bold hitam. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Pada paragraf tersebut, yang di box itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan, itu merupakan ide pokok pada paragraf tersebut. Karena paragraf yang kedua, yaitu pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati, itu merupakan pendukung atas kalimat yang pertama. Jadi antara kalimat pertama dengan kalimat kedua atau selanjutnya itu lebih umum, lebih inti, lebih penting, yakni pada kalimat pertama. Otomatis paragraf tersebut merupakan paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Selanjutnya masih berkaitan dengan gagasan umum. Untuk jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya dibedakan menjadi berikut ini. Yang pertama deduktif, yakni jika ide pokok atau gagasan umumnya berada di awal paragraf. Induktif, jika ide pokok atau gagasan umumnya berada di akhir paragraf. Campuran, jika ide pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Biasanya ada awal kemudian di akhir diulangi atau berupa simpulan. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang berfungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu fenomena yang disertai dengan bukti ya. Yang perlu digarisbawahi adalah tujuan dari eksposisi adalah menyampaikan gagasan atau pendapat mengenai suatu fenomena, kemudian disertai dengan fakta atau data pendukungnya untuk membuktikan bahwa pendapat tersebut memang kuat. Dan yang perlu ditandai bahwa eksposisi meskipun menyampaikan gagasan dan diperkuat dengan data, dia tidak berusaha untuk mengajak pembaca atau penontonnya agar melakukan hal yang disampaikan oleh si penulis. Hanya sebatas menyampaikan gagasan dan meyakinkan bahwa gagasannya itu benar karena didukung oleh fakta. Selanjutnya untuk latihan penguatan, silahkan kalian screenshot kemudian catat dan kerjakan di buku tulis. Namun nanti dulu ya, masih lanjutkan pembahasan berikut ini. Pembahasan selanjutnya mengenai struktur teks eksposisi. Dalam teks eksposisi ada bagian tesis, rangkaian argumen, dan yang paling bawah adalah penegasan ulang. Untuk memahami lebih dalam, perhatikan berikut ini. Contoh untuk tesis, jika pemerintah tidak segera bertindak, 10 tahun mendatang hutan Indonesia akan musnah. Ini disebut dengan bagian tesis karena bagian ini berupa pendapat yang dijadikan sebagai inti atau fokus pembicaraan atau fokus diskusi dalam teks eksposisi tersebut. Jadi, permasalahan yang akan diangkat adalah mengenai permasalahan hutan Indonesia tadi. Maka disebut dengan bagian tesis. Nah, kemudian setelah ada bagian tesis itu akan muncul beberapa pendapat, akan muncul beberapa argumen atau disebut juga dengan opini tadi. Nah, salah satu pendapatnya adalah pengelola hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini masih menjelaskan ya pada bagian tesis yang menyatakan bahwa hutan Indonesia keadaannya semakin menurun, hampir musnah. Nah, pada bagian argumen ada yang memberikan statement lanjutan bahwa pengelola hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan hutan dibandingkan sebelumnya. Itulah yang menyebabkan hutan dikatakan hampir musnah, keadaannya semakin menurun. Kemudian statement itu diperkuat dengan kalimat selanjutnya. Kebakaran hutan masih terjadi dan penebangan semakin meningkat. Oh, jadi terjawab bahwa adanya penebangan hutan dan kebakaran di hutan itulah salah satu faktor yang menyebabkan bahwa keadaan hutan Indonesia semakin memburuk.
dan beberapa statement lainnya yang mendukung tesis atau mengangkat isu tersebut ya. Kemudian beberapa pendapat itu ditegaskan ulang atau disimpulkan pada bagian penegasan kembali. Rupanya memang benar kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah berencana membuka kawasan hutan di area pertambangan. Itu malah semakin memperburuk kondisi hutan, artinya mendukung isu yang diangkat tersebut kan. Nah, selanjutnya, latihan yang kedua, silakan di screenshot dan ditulis di buku bahasa Indonesia. Tugas yang kedua, dibentuk dalam bentuk tabel seperti ini dan ditulis di buku tulis bahasa Indonesia ya. Dan pembahasan yang ketiga mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada kata teknis. Kata teknis merupakan istilah khusus yang berkenaan dengan topik yang dibahas ya. Jika tadi mengenai kondisi hutan Indonesia semakin menurun, otomatis ada beberapa istilah yang muncul, yaitu hutan lindung, hutan alam, kemudian penebangan liar, sektor pertanian, sektor pertambangan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau konjungsi kausalitas. Maksudnya konjungsi kausalitas artinya konjungsi yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Contoh, jika, sebab, karena, dengan demikian, oleh karena itu, namun, berbeda, sebaliknya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kata kerja mental itu merupakan kata kerja yang menunjukkan adanya hasil pemikiran oleh seseorang, misalkan menyimpulkan, memprihatinkan, memperkirakan, dan lain sebagainya. Kemudian kata perujuk itu artinya merujuk pada suatu pendapat atau pada suatu peristiwa sebelumnya, misalkan berdasarkan data, merujuk pada pendapat bla bla bla, seperti itu. Yang terakhir ada kata persuasif, artinya kata-kata yang kira-kira mampu mempengaruhi atau mengajak si pembaca itu untuk melakukan action, berbuat sesuatu atau melakukan suatu perubahan. Contoh, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, harus, perlu, dan lain sebagainya. Kemudian latihan untuk sesi yang ketiga ini silakan di screenshot dan catat di buku tulis. Alhamdulillah, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga kakak dapat memahami teks eksposisi meskipun tidak terlalu maksimal ya, tapi Ustazah harap kalian sedikit banyak memahami apa sih itu teks eksposisi dan dapat mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan. Sekian dari Ustazah, tetap jaga kesehatan ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu melaksanakan ibadah wajib. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.